2201103110061. Di sini saya akan menceritakan tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki dua istri. Istri pertama bernama Sarah yang dikaruniai seorang anak laki-laki dan diberi nama Ishak. Istri kedua bernama Hajar yang dikaruniai seorang anak laki-laki juga yang diberi nama Ismail. Sarah merasa kurang senang karena Hajar dan Ismail tinggal bersama mereka. Sehingga Sarah meminta kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk membawa mereka pergi dari tempat tinggal mereka. Namun Nabi Ibrahim tidak mendengarkan kata Sarah karena Nabi Ibrahim alaihissalam belum mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim mengajak Hajar dan Ismail pindah ke Mekah. Ismail yang masih menyusui waktu itu terpaksa harus mengikuti kedua orang tuanya menempuh perjalanan yang sangat jauh dan melelahkan. Hajar dan Ismail ditempatkan di padang pasir yang sangat tandus, sunyi, dan terik matahari yang sangat menyengat kulit. Tak ada seorang pun di sana kecuali mereka berdua. Setelah beberapa tahun, Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan anak dan istrinya itu. Beliau merasa rindu. Beberapa kali beliau mengirim utusannya untuk melihat keadaan anak dan istrinya itu. Dan ketika utusannya mengatakan bahwa mereka baik-baik saja, Ibrahim pun merasa lega. Ternyata kehidupan anak dan istrinya itu diberi serba berkecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajar dan Ismail dianggap sebagai pemilik dan pemimpin di kota Mekah karena mereka berdualah yang pertama kali tinggal di sana. Demikianlah Nabi Ibrahim tidak dapat menahan kerinduannya. Ia pun berangkat ke Mekah dan bertemu Hajar dan Ismail di padang Arafah. Anak dan istrinya itu sedang menggembala ternak yang cukup banyak. Dalam perjalanan pulang ke Mekah setelah menggembala ternak, mereka istirahat di Musdalifah karena kelelahan dan akhirnya tertidur. Dalam tidurnya yang sebentar itu, Nabi Ibrahim mendapatkan wahyu melalui mimpinya. Beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih Ismail. Anak kesayangannya itu harus dikorbankan sebagai bukti patuhnya Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Seketika itu juga Nabi Ibrahim terkejut dan berdebar-debar. Tampak begitu beratnya ujian kali ini. Beliau pun akhirnya menguatkan hati demi rasa cintanya yang lebih besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga pada akhirnya memberitahukan mimpi itu kepada Ismail. Wahai anakku Ismail, dalam mimpi aku diperintahkan oleh Allah untuk menyerahkanmu sebagai kurban dan aku harus menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu wahai anakku? Kata Nabi Ibrahim. Ismail pun menjawab, wahai ayah, sekiranya itu perintah Allah, maka laksanakanlah apa yang diperintahkannya kepadamu. Aku akan tetap sabar dan ikhlas menerima cobaan ini. Dikisahkan, iblis berusaha menentangi perintah Allah kepada Nabi Ibrahim. Berkali-kali iblis membujuknya agar tidak melaksanakan perintah itu. Namun, beliau tetap melaksanakan perintah Allah dan godaan iblis yang begitu dahsyatnya tak akan mampu meruntuhkan ketaatan Ibrahim kepada Allah. Nabi Ibrahim membawa Ismail ke atas bukit. Di sana Ismail mengenakan kain penutup mata dan pedang tajam pun sudah dipersiapkan. Ketika pedang itu sudah berada di leher Ismail, tiba-tiba tubuh Ismail diganti dengan seekor kambing yang gemuk oleh malaikat Jibril. Dengan demikian, selamatlah Ismail dari penyembelihan. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Ibrahim, Hai Ibrahim, kau sudah melaksanakan perintahku dengan ikhlas. Sebagai gantinya, aku berikan binatang ternak untuk disembelih. Ini adalah cobaan besar bagimu.
Peristiwa itu terjadi pada tanggal 10 Zulhijjah di Mina dan sampai sekarang dirayakan seluruh umat muslim sebagai hari raya Idul Adha, dan umat Islam yang melaksanakan ibadah haji juga dapat melakukan kurban di Mina sebagai penghormatan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Sekian dari saya tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.